Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa ba'du. Kita awalin lafaz tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Baik, nanti kalau Mas Alif datang mungkin kita tutup dengan ini ya hikmahnya, kita lanjut dulu ya materinya. Saya review Oke, sedikit Ustaz. terakhir. Nah, ya, baik. Jadi materi kita sebelumnya ya sudah kita bahas tentang kata ya. Kata ini terdiri dari isem ya, yang mana ada empat propertinya: status, bilangan, gender, tipe. Nah, status itu rofa nasab jar, ya rofa pelaku, nasab keterangan, jar kata setelahnya. Kemudian bilangan ada tunggal, dual, jamak. Yang jamak itu ada 6. Jamak laki-laki, jamak muzakkar salim, ya jamak muannas salim, ya ghairu akal maupun yang akal. Nah, kata gantinya kalau perempuan berakal itu 3 perempuan, yang tidak berakal 1 perempuan. Kemudian ada jamak taksir berakal 1 perempuan atau 3 laki-laki, jamak taksir tak berakal ada 1 perempuan, dan terakhir ada isim jamak ya, yang sudah kita pelajari ada KKN ya, kaumun kornun nas ya. Nah, itu dianggap 3 laki-laki. Kemudian gender ada 2, mudzakkar, muannas ya. Defaultnya adalah mudzakkar, ada sebab muannas, di antaranya ada nama orang ya jelas ya. Kemudian pakai tak marbutoh, kemudian jamak perempuan, jamak taksir ya. Kemudian juga anggota tubuh berpasangan ya. Kemudian kalau ada alif surah di belakangnya ya itu ciri perempuan. Kemudian juga ada Arab setso ya. Apa Samsun ya, kemudian Dalwun, Aso ya, Narun ya, dan seterusnya ya, Sabilun, Torikun dan seterusnya. Nah itu adalah perempuan ya, atau disebut dengan Arab Simai ya, orang-orang Arab mengatakan demikian. Yang terakhir ada tipe nakiro dengan ma'rifah ya. Nakiro ini umum ya, kemudian ada ma'rifah spesifik. Defaultnya adalah umum, defaultnya ya. Ada sebab spesifik ya, nama tempat, nama orang ya, nama orang spesifik ya, nama tempat spesifik. Kemudian dimi, dia itu domir, wahumahum yaumahuna iyahumahuna anta antum antum anti antum antuna anna nahnu. I isyarah ya, kata tunjuk, hadza hadhihi dzalika tilka. Kemudian M usul ya, alladzi allati ya, kemudian Y ya, ya munada ya panggilan, ya Ahmad ya Adam ya, dan seterusnya. Nah, kemudian terakhir jika mudhof mudhof ilainya spesifik maka mudhofnya juga spesifik. Nah, itu adalah tipe ya. Nah, ini tentang kata. Setelah kata kita bergeser ke fragmen ya. Terakhir kita sudah selesai membahas tentang fragmen. Nah, fragmen ini ada 5. Nah, fragmen pertama adalah fragmen idhofah. Apa aja tuh komponennya Mas Bara idhofah? Idhofah, mudhof, mudhof ilaih, Ustaz. Oke, syaratnya mudhaf Mudhof, harus dia harus umum, ringkas. Duh. Ringkas, Mm-mm. Dan tidak boleh ada, ringkas, dan tidak boleh ada tanwinnya. ya, tidak boleh ada alif lam ya. Ya otomatis tidak ada tanwin. Dan tidak boleh ada tanwinnya, iya. Mudhaf ilaihnya harus statusnya apa? Majrur, Oke, kemudian kedua, fragmen jar majrur. Harfun jarnya masih ingat apa saja? uh, hatta ala ila min fi'an. Bi, nah, bitawakalah. Eh, oh, Kelewat. bitawakkalah, iya. Bitawakkalah, Min fi'an hatta ala hatta itu. ala min fi'an. Kemudian ada huruf jar, maka setelahnya menjadi majrur ya. Nah, kemudian ada harf nasab wa ismuha. Apa saja? Ada 6. Inna,
Nah, di Misal, awal inna. inna ka'anna, Mhm. inna ka'anna, laita, Mhm. lakinna, Oke. la'alla, Oke. Kebalikannya ada inna. 5 satu lagi. Inna anna, Ya, inna anna. an, Betul, anna inna betul. anna, oh. Inna anna ka Inna anna anna, lakinna inna anna ka'anna, lakinna, laita. eh, laita la'alla. Oke. Nah, ketika ketemu dengan huruf itu, maka ada ismuhanya. Ismuhanya bisa Subhan. berpasangan ya di sebelahan atau berjauhan. Nah, itu kaidah harun nasab ismu. Kemudian fragmen selanjutnya ada fragmen mausuf wasifah. Mausuf wasifah ini memiliki empat properti yang sama. Ya, status bilangan gender tipe harus sama. Ya, misalkan Rasulun Karimun ya. Nah, ini Rofa satu laki-laki umum ya. Kemudian di sini juga sama rofa satu laki-laki umum. Maka ini menjadi fragmen mausuf sifat. Tapi tidak semua empat properti yang sama itu mausuf sifat. Contohnya Ar-Rahmani, Ar-Rahimi ya. Nah, ini sama ya. Ini jar satu laki-laki spesifik. Ini juga sama jar satu laki-laki spesifik. Tapi ini bukan mausuf sifat. Karena ini dua-duanya sifat ya. Tidak bisa menjadi mausuf sifat. Hmm. Jadi fragmen mausufah sifat pasti memiliki empat properti yang sama, tapi tidak semua empat properti yang sama adalah mausufah sifat. Itu kata kuncinya. Oke, dan letaknya juga sama Sama ya. nggak boleh ada wa atau au. Betul, tidak boleh terpisah dengan wow. Wa ataf, ya. Oke, kemudian terakhir adalah fragmen isyarah. Nih, isyarah wa musyarun ilai. Musyarun ilai. Kaidahnya apa? Kalau ada isyarah, isyarah apa, Mas Bara? Apa saja? Tunjuk, kata tunjuk. Ya, apa saja? Eh, alladhi, bukan ya, Ustaz? Bukan, Ya, itu hadza hadhihi. ada betul Hadza ya. hadhihi. Ada, Dalika tilka. ada hadhi dari Diturukan. katilka, ulai ya, hatani, hadaini dan Ini seterusnya ya. ulaika. Ketika ketemu itu isyarah ketemu diikuti dengan alif lam persis setelahnya, maka itu adalah fragmen. Tapi kalau tidak ada alif lam setelahnya, maka jadi kalimat. Nah, itu yang jadi basic Kalimat dasar. mubtada khabar. Mm-mm. Oke, itu adalah fragmen. Nah, jadi kita sudah belajar kata, kumpulan dari kata disebut dengan fragmen, dan kemarin prolog tentang kalimat ya. Nah, kalimat ini mencari kata adalah ya untuk awalan. Itu ada 5 cara ya. Setelah spesifik diikuti dengan umum, setelah domir asli ya, setelah domir asli, nah, kemudian setelah hak nasab wa ismuha ya, kemudian apa lagi? Spesifik umum setelah domir asli, setelah harf nasab wa ismuha, nanti ya setelah fragmen isyarah tanpa alif lam ya, dan yang terakhir break in the chain ya, break in the chain, in the chain. Break in the chain itu kalau ada fragmen yang terputus antara satu kata dengan kata yang lainnya, tidak ada kaitan fragmennya, maka di situ ada kata adalah. Nah, kemarin sudah kita Hmm. pelajari contohnya. Oke, itu tentang ism ya. Nah, jadi di unit 1 ini kita mempelajari secara basic tentang ism, baru masuk ke fiil. Kan ada tiga jenis kata dalam Al-Quran. Ada ism, ada fiil, ya satu lagi harf ya. Nah, ism dengan harf itu sebenarnya sudah terwakilkan ya di bahasan kita. Harf contohnya harf jar yang sudah kita pelajari, harf nasab sudah kita pelajari ya. Nanti tambahannya ada beberapa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fi'il ya. Fi'il ini ada 4 ya defaultnya. Ada fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari. Ini sudah saya record belum udah ya. Kemudian ada fi'il amr dan fi'il nahi. Nah, ini
defaultnya ada empat ini. Ya, nanti ada turunan beberapa yang mungkin perlu diketahui ya. Nah, untuk fiil yang pertama adalah fiil madhi. Nah, tapi sebelum mempelajari fiil madhi, kita mereview sedikit tentang domir ya. Wa huma hum, hiya huma huna, anta antum antum, anti antuna antuna, ana nahnu. Insya Allah sudah hafal ya di sini ya, kalau domirnya ya. Ya Ustaz. Insyaallah. Nah, kita sepakati eh, terjemahnya ya, supaya seragam. Huwa dia dia ya, kalau tidak disebutkan perempuannya berarti otomatis dia laki-laki ya. Huwa dia, huma mereka berdua, hum mereka. Jadi istilahnya bukan dia berdua ya, tapi mereka berdua supaya seragam. Nah, mereka berdua dia. Kalau dia perempuan, huma mereka berdua perempuan, hunna mereka perempuan. Kemudian anta kamu, nah antuma bukan kamu berdua, tapi kita pakai istilah kalian berdua. Jadi pakai istilah kalian ya. Kalian berdua, antum kalian, anti kamu perempuan, antuma kalian berdua, antuna kalian perempuan, ana saya, nahnu kami. Oke, mungkin boleh 30 detik ya. Nah, buat menyamakan persepsi khususnya yang paling sering salah di sini. Yang bukan salah sih sebenarnya, beda kata ya, beda tadi ya. Seringnya pakai dia berdua kamu berdua itu supaya seragam kita terjemahkan mereka dengan kalian. Oke, boleh. Izin Ustaz. Ya. Yang kan yang huma mereka berdua perempuan itu. Terus yang antuma kok bukan kalian berdua perempuan? Oh iya, yang bawah ini perempuannya. Betul, Ya ini harus Ustaz. ada perempuannya. Oke. Saya udah Ustaz. Insyaallah. Oke, coba kita share. Silakan Mas Bara. Arabnya dulu ya Ustaz. Atau langsung Arab Indo gitu. Langsung Arab Indo, Arab Indo, Arab Indo. Oke. Huwa dia laki-laki, huma dia kalian oh eh, mereka dua orang laki-laki, Mereka berdua aja. Kalau mereka laki-laki berdua nggak perlu mereka. disebutkan aja. Oh iya, berusaha. Ulang-ulang. Aduh. Huwa dia, huma mereka berdua, Mhm. hum mereka, Oke, huma hum hia hia dia perempuan, oke, huma mereka berdua perempuan, oke. hunna mereka bertiga perempuan. Oke. Huma huma hunna. Anta kamu, Mhm. antuma kalian berdua, Oke. antum kalian bertiga, anti Mhm. kamu perempuan, antuma kalian berdua perempuan, Mhm. antuna kalian bertiga perempuan, Mhm. ana saya nahnu kami. Oke. Ini untuk memudahkan kita nanti karena di terjemahnya kita pakai yang ini ya. Nah, Oke, Sat. kata kerja yang pertama akan kita bahas adalah tentang fi'il madhi. Ya, fi'il madhi atau fi'il madhi maknanya adalah masa lampau ya. Nah, di dalam setiap fi'il otomatis ada pelakunya atau ada domirnya. Ya, ada domir yang berperan sebagai pelaku. Jadi kalau disebutkan satu fiil, ya itu sudah otomatis ada fiil dan fa'ilnya, ada kata kerjanya dan ada pelakunya otomatis. Misalkan, nah ini sangat basic ya, huwa ya. Kalau jika huwa dimasukkan ke dalam fiil madi, maka fiil madinya berakhiran fathah atau a ya. Contohnya ya, kataba ya. Nah, maka kataba di sini sudah include ada domirnya huwa di dalamnya. Jadi kalau disebutkan kataba, dia telah menulis. Begitu juga kata nasaro. Nasaro ya. Hmm. Hmm. Nah, ini nggak apa-apa ya, mungkin agak mengulang kalau Mas Bara udah pernah belajar mungkin agak sedikit muter. Siap, Sat. Gak apa-apa, Sat, Nah, murojaah. kalau hiya, nah ciri akhiran bakal dimasukkan ke dalam film di cirinya adalah berakhiran tak sukun ya. Kalau tadi nasoro ya atau kataba menjadi katabat ya.
katabat. Kalau nasara menjadi nasorot. Nah, maka artinya dia telah menulis, dia telah menolong. Kalau fi'il madi kita biasakan untuk pakai kata telah ya, karena dia kan sudah berlalu ya. Hmm. Nah, jadi katanya nasoro ya menjadi nasorot, doroba menjadi dorobat, sami'a menjadi sami'at, amana menjadi amanat, alama menjadi alamat, Hmm. anzala menjadi anzalat dan seterusnya. Nah, kalau huma ya, huma dimasukkan ini yang laki-laki dulu. Huma jika masuk ke fi'il madhi maka ya berakhiran alif ditambahkan Ah, fathah a gitu ya. Maka kata-kata ba menjadi kata ba, nasro menjadi nasoro. Nah, gitu. Mereka berdua telah menulis, mereka berdua telah menolong. Nah, kalau yang perempuannya tambahannya ta alif ya. Kalau tadi cuman alif saja, alif fathah ya. Kalau ini ta alif ya. Nah, jadi menjadi kata ba menjadi kata bata, nasoro menjadi nasorota. Mereka berdua, mereka berdua. Nah, oke, dari empat tadi domir ya, coba boleh disebutkan ya tadi. Misalkan kata nasoro ya, nasoro, nasorot, nasoro, 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 nasorota. Nah, empat tadi diurutkan aja nggak apa-apa. Katanya adalah eh, samia. Oke, silakan Mas Baram. sami'a, sami'a, sami'at, sami'ata. Oke, ya kayaknya nggak perlu banyak-banyak lah ya. Oke, Ustaz. Jadi kalau udah full. Nih. Kalau hum, nah kalau hum uniknya dia berubah menjadi doma. Doma ketambahan waw alif. Ini cirinya. Atau u gitu ya. Kata ba menjadi kata ba, banyak berubah menjadi doma. Kata bu ya, nasoro menjadi nasoru ya, artinya mereka. Nah, kalau hunna, nah ini yang mungkin sering berhati-hati di hunna ya. Una adalah huruf terakhirnya disukunkan, ditambahin na, ya. Huruf terakhirnya Hmm. disukunkan, tambahin na. Berarti kalau kata ba menjadi kata be, nah, ya. Nasor menjadi nasorna. Nah, jadi ya. Kata ba menjadi kata bena, nasara menjadi nasorna. Oke, kalau kita urutkan, huwa humahum menjadi kata ba, kata bu, ya. Iyanya kata bat, kata bata, kata benar, ya. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorat, nasorota, nasorna. Oke, silakan Mas Bara, katanya adalah anzala. Anzala, anzala, anzalu, anzalat, anzalata, anzalna. Oke, nah ini ya menjadi bentuk keenam domir yang sudah kita pelajari. Oke, ini tidak. Nah, Oke. sekarang cara menambahkan yang selanjutnya dimulai dari anta ya sampai antuna, huruf terakhirnya disukunkan ya. Kalau anta ya, kalau anta annya dihilangkan semuanya ya. Dari anta sampai antuna semuanya dihilangkan annya ya. Berarti sisa ta, tumatum, ti, tumatunna ya. Berarti nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna. Mana sih? Menjadi bentuk seperti ini. Nah, nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorot, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna. Nah, Mm-mm. kemudian hana dengan nahnu, ya tinggal diganti. Kalau tadi udah ada ta, udah ada ti, nah kalau yang hana pakai tu ya, berarti nasortu. Kemudian punna, kalau nahnu diambil dari punna, ya tapi versinya panjang ya. Nasorna, nah, jadi bentuknya menjadi seperti ini. Ya. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorat, nasorota, nasorna, nasorta, nasortum, nasortum, nasorti, nasortum, nasortuna, nasortu, nasorna. Ya. Silakan, Mas Bara, sudah sudah Insyaallah. ini. Tes, Oke, tes. boleh silakan. Kata apa, Ustaz? Nasoro. Nasoro dulu nggak apa-apa. Oke, bismillah. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, Oke, nasortu, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. oke. Ya ada beberapa yang pakai lagu juga boleh dilakukan. Kalau ngapal dulu gimana, Mas Bara? Pakai dilakukan nggak Ya, itu? pakai lagu, Ustaz. Gimana Fa'ala, lagunya? fa'ala, fa'alu, Oh ya.
fa'alat, fa'alata, fa'alna. Nah, kalau wazan yang normal memang pakai fa'ala ya, di mana-mana itu pakai fa'ala. Hmm. Cuman di Quran Arabik tidak pakai fa'ala. Kenapa? Karena Karena fa'ala itu ya kata yang mungkin jarang didengar ya. hmm, Jadi nanti wazannya ketika menghafalkan pola-polanya itu bukan dengan fa'ala. Nanti di unit martabak, eh, eh, unit asma. kedua sebenarnya. Nanti baru kita akan mendalami istilahnya itu wazan-wazannya. Kalau ini masih fi'il biasa sih. Nah, wazan-wazannya itu disesuaikan dengan masdar yang sering kita dengar ya. Misalkan Ini Al-Quran. ah, kalau kata af'ala ya, af'ala yaf'alu if'alan ya. Nah, if'alan itu kan sangat jarang ya kita dengar kata if'alan. Nah, Imanan. kita gantinya dengan aslama. Aslam yuslimu Aslaman. Islaman. islaman. Ah. Nah, kalau Islam kan Oh iya setengah. iya. Itu nanti wazannya kita pakai itu. Jadi wazannya itu Amanah. beda-beda gitu. Aman. Amanah. Tafa'ala tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Nah, tadabbaro ya tadabbaru tadabburon. Nah, tadabbur Nah, sering ini dengar. saya. Nah, gitu. Jadi ini salah satu ciri khas di Quran Arabik ya. Wazannya diganti dengan ini. Ya kelemahannya mungkin rodok mikir sedikit ininya, kan penyesuaian ke fa'alanya ya. Apa ini wazannya? Tapi polanya insya Allah sama. Oke, sekarang kita masukkan ke ikhtalaf. Oke, kalau Wah. ikhtalafa menjadi apa? اختلف اختلفا اختلفوا Oke, اختلفت 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 اختلفتا اختلفنا oke, اختلفت eh, اختلفت اختلفتما اختلفتم اختلفتي اختلفتما اختلفتن oke, اختلفت اختلفنا. oke. Ya, kayaknya nggak perlu semua karena insya Allah eh, sudah terbiasa. Nah, kita menebak domir ya. Nasor tuh, domirnya siapa? Aku Oke, telah nah, menolong dorobena. eh, kalian perempuan, kalian lagi, mereka perempuan Oke, telah pukul. telah menuju memukul. Sami'tuma. Kalian berdua telah mendengar. Ya. Amantunna. Kalian kalian tiga orang perempuan telah Kalian beriman, perempuan telah aja. percaya. Tiganya nggak perlu Kalian sebut. perempuan, ya, kalian perempuan. Kalau Ta- dua disebut, kalau tiga nggak disebut ya, Ustaz ya? nggak disebut karena kan bisa tiga, bisa empat, bisa lima dan seterusnya. Oke, siap, siap. Kalau Ta'arafti. Anda lagi, kamu Hmm, perempuan telah ta'aruf. telah telah kenal, Ya, telah telah mengenal, ya, telah ta'aruf. kenalan. Talaftaha, ikhtalafata. Waduh, apa lagi nih tadi? Istilafata huma, tapi yang ceweknya. Oke, Kalian dua telah berselisih. mereka ya. Kalian lagi. Mereka berdua Ya, mereka perempuan telah berdua berselisih. berselisih. Istaghfaru. Ah, beristighfarlah kalian. Iya, tapi itu jadi amar. Nah, Oh iya. istaghfaru ini, Oh, mereka. mereka. Eh, kalau beristighfarlah kalian tuh Is astagfiru. Nah, oh, apa? astagfirullah. Istighfiru. Istighfir ya. Istighfiru ya benar istighfiru. Istighfiru. Nah, itu berubah V-nya Oh, ya. fa-nya jadi fi. Oh Iya, iya. betul. Tipis ya. Astagfirullah. Iya. Tapi maknanya ini beda. Tadabbarna. Eh, kami telah merenungi. Ya. Alamtum. Kalian telah mengajar atau telah mengetahui. Ya. Alama mengajar ya. Alama mengajar, mengajar ya. Kalau nggak Kalian pakai tasdid mengetahui. Anzalat. An ini salah ini. Nggak bisa dibaca ini. Anzal, Anzal tuh Anzal. aja. Anzal tuh. Anzal tuh. Aku telah menurunkan. Ya. Jahadat. Jahatta. eh, apa? Kamu telah bersungguh-sungguh. Kamu ya. Oke. Fataha. Em,
mereka berdua Mhm. telah membuka. Oke. Oke. Insya Allah lebih cepat ini karena udah punya basicnya. Nah, ini hanya menentukan domirnya. Basyarota misalkan ya. Basyarota berarti huma perempuan ya. Oke, nasoro huwa. Oke. Wah, oh langsung itu Hasibetum. ya, Ustaz. Langsung. Hasibetum. Antum, Oke, sami'a antum, huma, absorna nahnu, fahim tuma. tuma, tuma, Oke. Gimana tadi? Sajatum. antum, Akalti. anti, anta, Ja'alta. Oke. anti, anta, Sa'adat. eh hiya, Oke. Istaghfartunna. antunna, Basyarta. anta, Zolama. huma, Tabarrojti. anti, Kharaju. nahnu, Kharaju. hum, Ya. Amilna. nahnu, Anfaktuma. tuma, antuma, Kafarna. eh hunna, Ya. Hunna. Istanadna. nahnu, Ta'allama. huwa. Ya. Oke. Ini apa nih? Oh. Huwa. Apa tuh? Menghafal. Sebenarnya ini kalau kelas offline ya. Jadi kalau kelas Oh offline iya. ada sesi penulisnya. Oke, nah ini menerjemahkan mungkin mereview sedikit aja kosakata di atas ya. Kaf. Kafara mengingkari, kadzdzaba berdusta, Kadzaba rahima rahima menyayangi, sabbaha sabbaha bertasbih, yusabbih khalaqa hasil menciptakan, khalaqah bada'a bada'a mulai, kharaja waraja dakhala mengkhoraja ja'ala membuka, anzara nazala andara, aksama, akala qara'a nazara, nazara ro'a, aqsama. Oke Ustaz. akala, nazala. Oke, nah sekarang menerjemahkan ke dalam Oke. apa nih? Kita dari Anzaru. Mereka telah memberi peringatan. Oke, Korokna. eh dia kalian Korokna. kalian bukan kalian, mereka tiga orang perempuan telah Mhm. membaca. Oke, Aksamtum. Kalian telah bersumpah. Oke, Nazala. Nazala dia telah menurunkan. Oke, Akal Tunna. Kalian tiga orang perempuan telah makan. Oke, Badaat. eh dia dia perempuan telah memulai. Kharaj itu. Aku telah keluar. Oke, Rahimti. Rahimti, engkau telah menyayanginya. Kasihan telah. Sabbahat. eh dia dia perempuan Mhm. telah eh, menyucikan. Ya, Wah, Ja'altu. ya. Aku telah menjadikan Oke, Kharajata. Kharajata. mereka dua orang telah keluar. Oke, mereka dua ya. Oke. Dua laki-laki. Nazorna terakhir. Nazorna. Berdua. Kami telah melihat. Oke. Oke. Nah, sekarang dibalik. Katanya dibalik, Wow. dirubah ke dalam bahasa Arab. Kalian perempuan telah meminta ampun. Istighfartunnah. Apa? Istighfartunnah. Is- Istighfar tuna. Oke. Benar ya, Mencip. Ustaz? Betul. Waduh, Alhamdulillah. Astagfirullah. Dia perempuan telah menciptakan Mhm. kholakot. Gak bisa ini. Kholakot. Ya, oke. Anzarna.
Andarna, oke. Kalian Kalian telah telah menolong menolong. Nasortum. apa? Nasortum. Ya, Nasortum. Mereka perempuan telah menyayangi Rahimti. Rahimti. Kalian telah menjadikan. Antum. Ja'altum. Oke, mereka berdua perempuan telah berdusta. Kazab. Kazabat. Kazabata. Bukan. Kazabata. Kadzabata, oke. Dia telah bersumpah. Kosama. Aksama. Ak- Aku sama. hmm. Saya telah membaca. Qara'tu. Oke, kami telah masuk. Dakhalna. Oke, dia telah melihat. Nadhara. Mereka perempuan telah beriman. Amanat. Amanat. Amantun. Amanat. Nah. Gimana sih ini? Amanat. Nah, saudara. Domir huanya amanah. Apa? Oh, domir Domir huwanya aman. huanya amanah. Amana, amana, amanu, amanat, amanata, amanat. Nah, amanat. Nah. Gak ada natsnya. Gini aja. Kan tadi Aman, prinsipnya disukunkan ya. Aman a, tambahin na. Nah, kalau kaidah ini aman. dituliskan menjadi amanna. Ditasydid. Oh, aman. Nah, oh Iya. begitu. Kan sukun ketemu huruf hidup kan jadi Iya, tasydid ya. iya, iya, Zat. Amanna. Aman. Nah, iya, nggak ada tanya lagi ya. Ke bawah itu tadi perempuan. Oke, mereka berdua telah makan. Akala. Oke, ini gak usah lah ya. Cari domir. Nah, mereview domir tempel. Ya, semoga masih ingat. Huwa, hu atau hi, huma, huma atau hima. Hum atau him, hiya, ha, huma, huma atau Hmm, hima. Hunna, huna atau hina. Sebenarnya gampang tuh diingat. Pertama, kalau yang bagian sini ya. Nah, ini tambahin aja versi kasronya. Huma tambahin hima. iya. Hima, hima, hinna. Hina, Nah, hina. kalau yang huwa, ya ini semuanya ada. Hu, hi. Nah, tinggal Huhi. ha. Hanya tapi panjang. Oke, kemudian domir tempel yang anta, ya tinggal dihilangkan saja. Annya, taknya diganti ka. Ka kumakum, ki kumakun, kunna, ya. Kemudian ana, i atau ni, nahnu, na. Nah, kalau dia berdampingan dengan isem, yang khususnya yang ana ya. Kalau dia berdampingan dengan isem itu yang dipakai yang jar. Tapi kalau berdampingan dengan fiil pakainya yang ni. Karena domir Ini. tempel itu kan bisa nasab bisa jar statusnya. Kalau dampingan dengan isem dia jadi jar kecuali ya ini yang ana tadi ya. Kalau berdampingan dengan fiil nanti jadi nasab. Gitu aja. Oke, Zat. Maka fiil ditambah mana nih tadi? Oh, Fiil ditambah dengan domir ya. Maka pertama bisa dilihat secara terpisah dan diartikan satu persatu. Misalkan Nasoroni, ya, maka domir tempelnya adalah ni. Ya, maka mengartikannya Nasoro dulu diartikan Nasoro, tidak ada tambahan apa-apa berarti domirnya adalah huwa. Dia telah hmm, menolong siapa? Aku. Jadi ninya itu menjadi nasab karena apa? Karena dia berperan sebagai keterangan. Nah, anzarna kum. Nah, dipisahkan dulu. Anzarna dengan kum domir tempel. Nah, domir tempel dipisahkan dulu, baru bisa diturunkan. Anzarna berarti nahnu ya domirnya. Ya. Kami telah mengingatkan siapa? Kum kalian. Nah, alim tuhu. Alim tu dengan hu. Nah, alim tu siapa? Domirnya ana. Ya, saya telah mengetahuinya gitu. Oke, oke, Zat. kita coba. Khalaqatana, khalaqataha. Akan. Engkau telah menciptakannya. Nyanya Perempuan. perempuan. Nyanya Oke. satu perempuan.
Betul. Kadzabuna. Mereka telah mendustakan kami. Oke, mereka telah mendustakan kami. Nah, hati-hati untuk domir antum ya. Fi'il madhi untuk antum ya. Jika diikuti dengan domir tempel, maka ada waw yang diselipkan. Contohnya anzaltum ya. Itu kan nggak ada anzaltumhu ya. Nah, tapi dengan anzaltumuhu. Nah, jadi kalau Hmm. ada tum begini diikuti dengan waw, nah ini bukan domir mereka ya, bukan domir hum, tapi domir antum. Kalau ada tum ya di depannya, maka kami telah Hmm. menurunkan ya. Kadzabuk. Karena kelihatannya sama ya, misalkan kayak tadi yang nah ini ya. Kadzabu, nah ini kan waw sukun sebelumnya. Nah, Ya, tapi kalau ini nggak ada domir hum. tuh. Nah, tapi kalau di sini wow, tapi di belakangnya ada tum. Ya, ada kata tumu Jadi ya. Nah, antum, antum harusnya. antum. Antum. Nah, ini untuk domir antum. Oke, kadzabaka boleh diartikan lagi? Mereka berdua telah mendustakan engkau satu orang. Oke, qara'tumuhu. Aku telah membaca eh kalian Oke, kerap korok tuh Kak. betul. Kalian eh, telah membacanya. Oke, akalnaha. Kami telah memakannya. Hiya. Waduh. Oke, Ya ja'aluha. aluha. Mereka telah menjadikannya Oke, perempuan. Hiya. sabbahtumahu. Kalian berdua telah menyucikannya. Huwa. Oke, khalaqtani. Engkau telah menciptakanku. Oke, nasorona. Kami telah, eh, dia telah menolong kami. Ya, dia telah menolong kamu. Oke, ini sama. Ustaz, Ustaz, saya pernah dapat kata-kata alaka. Itu salah atau emang benar, Ustaz? Apa tuh Atau harus katanya? alaika? Alaka. Jadi arti kata langit itu nggak selalu langit yang kayak biru di atas itu, tapi Gini, bisa juga alaka. sesuatu ya yang alaka di atasmu atau alaika. Yang mana yang benar, Ustaz? Kenapa nggak alaika aja? Kenapa alaka? Hmm, alaka ya. Hmm, konteks kalimatnya ada nggak itu? Jadi waktu itu Ustadznya lagi ngejelasin kata as-sama, langit, Hmm, dengan memberikan definisi dalam bahasa Arab, ujung kalimatnya itu kurang lebih kayak kullu syai'in alaka, apa segala sesuatu yang di atasmu, udah itu langit, udah. Apa itu as-sama, nggak harus nunggu jauh yang langit biru di atas sana atau langit tempatnya hmm. planet-planet. Jadi dia bilangnya alaka, nggak pakai alaika. Wallahualam ya, mungkin bentuk balagoh atau sejenisnya. Hmm. Tapi kalau normalnya ya pakai alika ya. Kalau normalnya ya. Hmm. Nah, tapi kalau ada makna lain di luar itu alam ya. Nanti coba Oke saya deh. ini kan lagi. Alaka ya, saya malah baru dengar ini. Alaka. Iya, saya juga kaget waktu dengar saat itu. Coba Iya, saya iya. ini nanti cari-cari tahu lagi. Coba. Oke. Tapi benar ya tulisannya alaka gitu tadi ya. Saya dengar aja saat nggak lihat tulisannya. Oh, Cuma ya dengar ya. alaka. Kullu Oke, syai'in oke. alaka huwa sama. Oke, nah ini nggak perlu. Nah oke, sudah Wah, cukup. Oh, belum belum ya ini sementara. Nah ini sekalian aja tentang pelaku luar. Nah, karena di fiil di dalam fiil ya biasanya ada pelaku yang letaknya di luar dan di dalam. Kalau di dalam seperti mana yang kita pelajari tadi ya. Nah, kalau misalkan Nasoro berarti ada pelakunya atau failnya ada huwa di dalamnya. Nasoro berarti ada hum ya. Dan insya Allah nggak perlu kita bahas lagi. Nah, yang perlu kita pelajari adalah pelaku yang letaknya di luar dari fiil tersebut. Nah, dia berupa isem, letaknya di luar fiil. Cuman ada kaidahnya. Pertama, berlaku hanya untuk fiil berdomir huwa atau hiya. Berarti kalau katanya nasoro, cuman ada di nasoro atau nasorot. Ya. Selain huwa atau hiya tidak berlaku pelaku luar. Nah, kemudian aturan kedua, isemnya
harus berstatus rofa atau yang jadi pelaku itu statusnya harus rofa dan letaknya harus di belakang fiil. Artinya setelah fiil baru ada isim rofa gitu ya. Dan, nah ini yang mungkin jadi catatan, tidak harus berdekatan. Jadi nggak harus sebelahan ya. Misalkan kata Nasoro, terus bla 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 bla, ada kata Allah tidak setelahnya gitu, tapi agak jauh gitu ya. Terpisah dengan kata yang lain. Nah, itu juga bisa jadi sebagai sebagai fa'il, sebagai pelakunya. Kemudian gendernya harus sama, jelas ya. Kalau pelakunya laki-laki maka pakai huwa, kalau pelakunya perempuan pakai hiya. Nah, jadi gendernya sama. Bilangannya nggak harus sama, nggak masalah ya. Yang satu pakai gua, kemudian bilangannya itu ternyata bentuknya jamak. Asalkan sama-sama laki-laki, tak ada masalah. Oke, jadi syaratnya domirnya, fiilnya itu harus berdomir huwa atau dia. Kemudian letaknya setelah fiil berstatus rofa, gendernya harus sama. Oke. Misalkan ya ada kata huwa, kemudian ada pelaku. Iya, ada pelaku. Ini ilustrasinya. Contohnya, nasarul muslimun ya. Maka di sini kan ada dua, begitu ya. Di sini ada huwa, Hmm, di sini ada muslim. Nah, nah, mana yang dikedepankan? Ya, kalau analoginya, sekarang kita pakai baju, ya, baju dalam, kemudian ada baju luar. Yang orang lihat kan baju luarnya. Nah, ini juga sama. Kalau Nasoro, domirnya huwa, berkemungkinan ada pelaku luarnya. Siapa itu? Kalau ada rofa setelahnya, ya maka dialah sebagai pelaku luarnya. Nah, maka mengartikannya Muslim itu telah menolong. Nah, jadi dianya dihilangkan, digugurkan. Sudah diwakilkan dengan al-Muslim tadi. Nah, begitu juga Nasarul Muslimani, ya. Muslimani ini rofa juga, cuman bentuknya dual. Tidak ada masalah untuk bilangan, yang penting gendernya harus sama, sama-sama laki-laki. Berarti dua orang muslim itu telah menolong. Begitu juga ini Nasrul Muslimuna, muslim-muslim itu telah menolong. Nah, Nasorat sini versi perempuannya, mudzakarnya. Muslimah itu telah menolong, dua orang muslimah telah menolong, muslimah itu telah menolong. Nah, kalau begini, nah ini contohnya tadi yang kepisah ya. Nasorokumullah ya, ada kata nasoro, domirnya adalah huwa. Kemudian apakah ada yang rofa setelahnya? Bukan. Kemudian Allah. Nah, berarti pelakunya adalah Allah. Allah telah menolong siapa kalian? Ya. Bukan dia telah menolong kalian, Allah bukan. Tapi Allah telah menolong kalian. Oke, Nasarat mu'minuna. Nah, apakah ini Nasrtul. pelakunya siapa? Eh, eh, aku Iya, itu ana. anak-anak. Oh, karena tidak berlaku, hanya berlaku untuk domir huwa atau hiya. Berarti kalau tidak ada domir huwa hiya, ya tetap pelakunya ada di dalam. Ini juga sama. Nasarul Oh, mu'minatani, berarti domirnya adalah hum. Oke. Nah, berarti oke. Khalaqallahu sab'a samawat. Kira-kira pelakunya siapa? Allahu. Ya, Allah telah menciptakan sab'a samawat, tujuh lapis langit ya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri. eh Pelakunya siapa? al-fasadu. Ya, Al-fasadu. al fasadu. Oke, qad kafartum ba'da imanikum. Antum. Oke, sudah nempel ya. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna. Rajulani. Ya, rajulani ya. Huma. Betul. Ani ya, ini bentuk domir huma, apa domir dua ya, domir huma ya. Kemudian domir fokosat kulubuhum. Domir hiya tapi hum. Bukan. Kulubu. Kulubu. Ya, kulubu Karena dia masih ingat itu jamak bentuk apa? taksir dalam Jamak tidak taksir ya. berakal jadi hiya. Betul, jamak taksir. Nah, ini yang mungkin sering kelewat ya. Biasanya orang gagal Iya. mendefinisikan ini jamak taksir, nah sehingga bingung. Ini perempuan kok nggak ada yang perempuannya? Nah, kulub ini perempuan gitu ya. Waja'alu lillahi andada. Pelakunya siapa? Hum. Oke, qad aflahal mu'minun. eh Al-mu'minun saat pelakunya Oke, huwa. betul ya. Hum hum hum. Hum ya.
La fasadati samawati wal ardu. eh fasadat ada T-nya berarti Mhm. hiyah. Betul. Siapa pelakunya tapi? Tapi 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 dua Sat. Kenapa? As-samawatu wal ardu hiyah. Ya, diwakilkan di Fasada pertama fasada fasadat as-samawatnya. fasadat Ini kan ada dua. as-samawatnya. Mm-mm. Kan ada Kan al-ardu juga Sat. ada wawunya ya. Nah, wawunya itu Iya. kalau ada dua gandengan gini, yang dianggap salah satunya, Oh, oke. yang paling depannya Ya, dikedepankan. Sat. Sebenarnya sama aja sih. Oh, Kalau mau yang dua-duanya juga bisa. Al-ardi itu kan juga masuk Arab Setso ya. iya. Tapi Karena sama as-samawatu itu kan langit-langit ya Sat. Atau langit-langit kan jamak jadi jamak taksir. sebab nggak masalah kan kalau jamak dengan di sininya tunggal nggak ada masalah. Yang penting gendernya harus sama. Oh, Ya, itu ini ada bukan hikmahnya nggak Sat? Kenapa di situ tidak sama bilangannya, tapi tetap dianggap satu aja? di mana di kata ini. Enggak di kata fasadatnya atau yang sebelum-sebelumnya. Kenapa cuma ada huwa dengan hia? Kenapa nggak dibuatkan huma dan humnya atau hundanya? Oh, pelaku luarnya tidak berlaku pada semua domir begitu ya. Iya, kenapa kayak gitu? Ada hikmah tersendirinya nggak Sat? Wallahu alam ya belum pernah dengar ininya. Oke, Sat. Menarik ya. Pertanyaan-pertanyaan tuh saya coba catat ya. Ya kadang-kadang itu menjadi bahan diskusi yang menarik ya. Kenapa Insya Allah. apa namanya tadi Pelaku luar keluar hanya tidak berlaku ya. hanya berlaku di huwa dengan hia. Kenapa nggak semuanya ada? Oke, nanti saya jadikan bahan diskusi dan tonton insya Allah. Kan, Sat. Yassarnal Qur'an lidzikri. Pelakunya siapa? Nah, Oke. nah, Sarahallahu sadrahu lil Islam. huwa Allah. Oke. Qalat namlatun. Hia. Namlatun hia. Oke. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apanya nih, Sat? Pelakunya. Pelakunya Nahnu. Rabbana khalaqta hadza batila. Yang ini apa Pelaku di dalam fiil. Pelaku yang dalam fiil. mananya Fiilnya dalam dalam fiil khalaqota robba ya. anta anta Anta. anta robba Tabat yada abi lahabi wa tab. fiilnya fiilnya yada Oke. hia Kenapa ya ada jadi perempuan? karena berpasangan. Betul. Anggota tubuh pasangan. Oke. Tentukan pelaku dalam, pelaku luar. Mencari A. Oke. Langsung aja lah ya. Nah, Ya, Sat. tentukan pelakunya. Contohnya bisa Apakah di di dalam dalam atau di atau luar? di luar fiil. Kafarat Ta'ifah. Toifatun artinya apa, Sat? Ta'if. Apa? Ta'ifah. Bukit. Ta'if ya. Mungkin kayak lembah gitu ya. Ta'ifah. Kafarat. Kafaro Hmm, itu ini. Ta'ifah itu rombongan kafir. apa ya? Masa Ta'ifah. masa Ta'ifah. Toifa rombongan. Oh, golongan, golongan, Iya, sebagian. Ta'ifah. Hmm, ya, ya pokoknya itulah ya, Sat. Iya, Oh, kan sumpah, sumpah, kafarot. sumpah. Eh, Kafarat ah, Ta'ifah. apa, Sat? Kafarat sumpah ya. Kalau sumpah ya. Ya. Kamus Arab Indonesia, Toifah, 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 Toifah. Mana sih? Ifah. Sekte, golongan-golongan, Sat. Iya kan golongan rombongannya Pasukan, ya. Mm. ya golongan rombongan. Iya. Iya,
Oke, karena jamak jamak. taksir. Terus Jamak ya? Atau enggak, ini memang cuma tunggal satu ini. itu? Taifah pakai Tunggal tambah mudanya. muannas. Oh iya. Ja'at harihun asif. Ja'at hiya, Oke, ha-nya perempuan juga hiya. Apanya ini yang ditanyakan Sat? pelakunya. Pelakunya di dalam apa di luar? Di luar apa, di dalam apa? Eh, di di dalamnya hiya, di luarnya ha. Gimana sih? Pelakunya. Kalau Apa gimana Sat? kalau syarat pelaku luar kan Pelakunya domirnya huwa atau hiya. Kalau hiya kemungkinan besar ada pelaku hiya. luarnya selama dia rofa setelahnya. Oh, rihun. Ya, Itu rihun itu bentuk perempuan. rihun. Hmm. Masih ingat Iya, kenapa? iya. Kenapa jadi perempuan? Arab Setso. Iya, jadi Arab Arab Saksi. Setso. Asifun ini sifatnya Pokoknya dia. kalau nggak nemu di yang lain, Arab Setso aja. Zat. Amannya gitu. Nggak hafal sih, udah hilang Pokoknya itu. kalau kalau dia perempuan ya, kalau nggak perempuan bisa jadi bukan. Ya, Kalau dia perempuan terus ada yang rofa begitu ya. Kenapa ini ya? iya. Kemungkinan besar Arab Saksi gitu. Iya, Zat. Oke, wa kadzabu bi ayatina kidzab. Kadzabu hum Oke. mereka. Jaa nasrullahi wal fath. Huwa nasro. Ya, nasru ya. Wa darabana lakumul amsal. Dorobana nahnu. Oke. Falamma tara'atil fi'atani. Taroat. Taroat itu eh taro. Ah, apa yang fa'ala hiyat lagi hiasat Oke, iya. Terus pelakunya di mana? pelakunya eh, fi'atani memang Ya, dua karena nggak tani. apa-apa berbeda yang penting Betul. muannas Nah, yang yang penting penting dia perempuan rofa. Mm-mm. rofa iya Awaswasa ilaihi syaiton. waswasa huwa asyaitonu Ya, pelakunya syaitan. Ja'altu ja'altu ana aku qatala ma'ahu ribbiyuna. kotal kotala saling bunuh-bunuhan. Mm-mm. Hah? Betul. Gimana potong Saling membunuh. eh saling membunuh kotala kan dua ya. Kalau saling dua dong, Zat. Enggak. Enggak mesti saling. Dia saling membunuh. Nah, enggak. Gimana dia saling membunuh, Zat? Kan sendiri. Ya, kalau secara bahasa kan dimaknain tidak apa istilahnya itu ya. Hmm. Tidak saling di antara dua orang ya. Itu saling itu Oh, sebenarnya makna dalamnya ya. Kalau nanti kita akan pelajari di unit 3 itu. Ini keluarganya keluarga fa'ala. Atau keluarga dalam Quran Arabik itu disebut dengan keluarga oke, Zat. jahada. Domirnya sama, domir huwa. Nah, Hmm. berarti kalau domir Udah huwa Mirhua, iya. ada pelaku luarnya. Siapa pelaku luarnya? Ribiyun. Ya, Ribiuna, Una ya. Qad Una, ya. ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Ja'at hiya mau'izatun. Oke. Oh, tadi kalau mau dijelasin ya. Nah, ini kan tadi katanya saling ya. Dia saling. Nah, Iya, dia saling itu kan kalau di dalam. Nah, ini kan pelakunya di luar. Ribiuna itu kan orangnya banyak. iya, Ya, jadi iya. wajar pakai Oh, saling. Ribiyuna artinya apa, Ustaz? Ribiuna Tuhan. kasir Tuhan-Tuhan. bukan, bukan. Apa ya? Eh rohib bukan rohib ya. Ribiuna. Robbabayrob. Ribiuna kasir itu yang Ribiyun. ayatnya itu ya. Ribiyuna Oh, dalam kasir. ma'ahu ribiuna kasir. Ma makna? Oh, aku ribiuna. Ribiyun.
pengikut ya, rombongan ya, rombongan-rombongan. Dengan orang-orang Ya, berilmu atau ahli ibadah. ya. Jadi ya para rombongan itu ya, Robbani, Robbani. ya Orang Rabbani yang punya sifat-sifat yang punya ketuhanan, Ustaz. betul. Jadi orang-orang itu, kumpulan itu, rombongan itu saling membunuh ya bersama dengan Hmm, dia. Jadi kan kalau kalau dia jadi agak ganjal ya. Nah, tapi kalau dia iya. pelakunya itu orang banyak kan jadi masuk akal ya. Qad Oke. ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Udah ya tadi Ustaz. Hiya mau'izatun. Oke, anzala ilaikumul kitab. Huwa anzala. Oke, ada pelaku luarnya? Ah, Ada pelaku luarnya? eh, nggak ada. Enggak ada karena tidak ada yang rofa. Berarti pelakunya Karena di tidak ada belakang. yang rofa. Adanya nasab. Oke. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam. Iya, al-malaikatu. Amana rasul bima unzila ilaih. Huwa ar-rasulu. Oke, fa'akala minha. Huma. Oke, faqala lahum Rasulullah naqatallah wasuqiyah. Qala huwa. Ada pelak keluarnya? Rasul. Iya, Rasulu Rasul. yang berkata. Nah, betul. Oke, itu Hmm, kita kembali sedikit mereview apa namanya yang tertunda ya. Jadi kita nungguin Mas Alif kembali, tapi belum. Oke, kita mungkin mereview sedikit bahasan yang lalu seputar fragmen isyarat. Isyarat. Nah, ada kata idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan baladan amina. amina. Nah, yang kedua wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Bedanya apa? Alif lamnya. Betul. Nah, ingat kaidah isyarah kalau pakai alif lam tanpa alif lam? Satu frasa, satu kalimat, Ustaz. Oke. Yang mana yang kalimat? Yang kalimat adalah yang tanpa alif lam. Oke, ini kalimat ya. Nah, ini adalah Frasa. frasa atau fragmen. Nah, ayatnya hampir sama ya, cuman beda satu pakai tanwin, satu pakai alif lam. Sama persis ya. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza balada. Ini kalau nggak salah dalam surah Al-Baqarah, Satunya kalau lagi di dalam sini surah Ibrahim. Ibrahim. Nah, konteksnya supaya memudahkan kita untuk memahami konteksnya. Nah, ada kata ini adalah makanan yang baik. Yang kedua adalah makanan ini adalah baik. Apa kira-kira bedanya? Ini adalah Ini makanan yang adalah baik. Kemudian makanan ini adalah baik. kalau nggak punya kedalaman bahasa sih sama aja ya, Ustaz. Tapi intinya baik aja makanan ini. Gimana kira-kira Hmm, bedanya? Ini ini adalah adalah makanan yang baik. makanan yang Makanan baik. ini adalah baik. Nah, Nggak tahu, Ustaz. Allah alam. Belum diajarin. supaya memudahkan kita, misalnya adalah analogi begini. Ini ada piring ya, isinya sesuatu gitu ya. Nah, sesuatu ini belum dikenal gitu ya. Entah itu bentuknya apa gitu ya, itu tidak dikenali. Nah, sehingga digunakanlah kata ini adalah makanan baik supaya meyakinkan gitu ya. Maka digunakan sebuah kalimat yang menyatakan ini adalah makanan yang baik. Jadi orang melihat itu awalnya ragu-ragu jadi yakin dengan kalimat ini. Tapi kalau ada makanan gitu ya, udah jelas nih isinya misalkan seblak gitu, misalkan gitu ya. Makanan ini adalah baik gitu ya. Orang udah percaya karena wujudnya jelas gitu ya. Wujudnya udah tervisualkan, sudah tergambarkan. Nah, kita kembali ke ayat tadi. Nah, konteks ayat ini ya dalam surat Al-Baqarah
ini menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah negeri ini ya, ini adalah negeri yang baik dikontekskan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebenarnya kalau artinya itu hampir sama aja kalau di terjemahan. Tapi konteksnya membuat ini berbeda. Kalau konteks ini menceritakan kisah Nabi Ibrahim pertama kali dapat mandat ya untuk hijrah ke Mekah. Bangun Ka'bah. Betul. Nah, bangun Ka'bah itu kan kondisinya tandus ya. Tidak ada wujudnya, Hmm, nggak kebayang ini akan jadi tempat yang subur dan segala macamnya. Kalau kita bayangkan dengan Ka'bah sekarang, itu sangat jauh-jauh sekali gitu ya. Dengan kondisi Ka'bah yang dulu, boro-boro tumbuhan ya. Bangunan pun tidak ada gitu ya. Air pun sulit dan segala macam. Jadi, konteks ayat yang di sini menyebutkan konteks keabstrakan Ka'bah ketika itu. Nah, ketika itu konteksnya belum terbayang Ka'bah itu seperti apa, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa supaya menjadikan Ka'bah hmm, itu nantinya atau Mekah itu menjadi baladan aminan, tempat yang aman. Tapi kalau konteks yang di sini, ini setelah beberapa proses ya, nah baru kelihatan wujudnya gitu ya, maka redaksinya berubah. Hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman gitu ya. Kalau konteks bahasa Indonesia mungkin sulit ya kita membuat kata-katanya. Tapi kalau kita paham kapan doa ini dilantunkan, yang pertama kondisinya Ka'bah itu masih abstrak sekali ya, belum ada pertumbuhan yang mungkin melihat satu kebangkitan atau kemewahan gitu ya. Tapi konteks yang kedua sudah mulai ada perubahan. Nah, kemudian Nabi Ibrahim salam sama tetap mendoakan tapi redaksinya beda. Nah, ini luar biasa ya. Kalau kita nggak mempelajari mungkin istilah fragmen ya atau bagaimana isyarat dan seterusnya, kita akan menganggap ya sama aja gitu maknanya. Ya kalau mau dia diterjemah juga sama aja gitu ya. Tidak ada hmm, perbedaannya, tapi konteksnya kita menjadi jelas ketika kita tahu, ketika menggunakan kalimat itu untuk apa ya istilah menegaskan ya kondisi yang terjadi saat itu sangat abstrak ya belum terbayangkan. Makanya doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu menggunakan redaksi kalimat ya. Sedangkan yang setelahnya itu setelah berlangsung berapa saat doa yang sama tapi dengan menggunakan frase ya fragmen sehingga itu menggambarkan kondisi ketika itu Mekah sudah jauh lebih baik gitu ya Insya Allah. Ini nggak akan hmm. didapat kalau kita sekedar baca terjemah ya. Ini konteks pertama ya yang mungkin bisa kita ambil ibrahnya ketika mempelajari fragmen isyarah. Nah, yang kedua, nah ini yang mungkin sudah sering ya mungkin pernah mendengar ya. Konteks ini kita mereview dari 4 fragmen kemarin ya. Nah, apa ibrah yang kita bisa ambil ketika mempelajari 4 fragmen ya? Ini kira-kira fragmen apa aja di sini? Jar majrur bi ismi. Betul. Bismi dan majrur. Ya. Ismillahi. Mm-mm. Contoh idofah. Oke. Idofah. Allahi ar-Rahmani. Mm-mm. Sifah mausuf. Oke. Ar-Rahimi juga mausuf. Sifat sini. Ya, oke. Nah, ada dua Sifah hikmah mausuf. dalam kata ini. Kan ini tadi ya yang kita maksudkan ya, ini 4 propertinya sama tapi bukan musuh sifat. Dia adalah sifatnya Ya. dari Allah. Ya. Hmm. Nah, artinya apa? Yang pertama ya dari kata bismi dulu. Bismi ini menarik ya sebenarnya karena di dalam Al-Qur'an penulisan bismi itu dengan bismi seperti ini ada dengan dengan ismi. Nah, ismi. Kira-kira yang mana yang benar? Yang harusnya sesuai kaidah penulisan bahasa Arab yang mana? Harusnya ada alifnya, Zat. Betul. Nah, ini dalam surat Ismi. Al-Alaq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim atau Iqra bismi rabbika. Nah, bi ismi Bismi rabbika. rabbika. Oh, Tulisannya oke. begini. Nah, tetapi kenapa dalam surat eh, Al-Fatihah ya, alifnya dihilangkan ya. Nah, ini ada Ringkas. ibroh yang pernah kami dapatkan ya. Bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala menghilangkan alifnya, ini hendak menghilangkan sekat penghubung antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita membaca Oh, bismillah ya,
Artinya kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu sangat begitu dekat ya. Seolah-olah kita dengan Allah itu Oh, tidak berjarak gitu ya. Kalau kita minta pakai bismillah gitu ya. Nah, maka itu menandakan ya kedekatan yang sangat dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sekat. Jadi dihilangkan oh, alifnya supaya terhilang sekat antara kita dan Allah. Ya bukan berarti kita bersandingan dengan Allah bukan ya. Tapi iya. makna secara apa namanya? Secara tazkiyahnya gitu ya. Allah hendak mendekatkan Hmm, dirinya kepada siapa saja hambanya yang membaca Bismillah. Nah, dan ini juga menarik ya, karena kenapa dalam surah Al-Fatihah ini tidak diawali dengan kalimat ya. Bismillah ini kan masih fragmen ya. Nah, masih iya. fragmen ya, sehingga kalau jadi fragmen belum menjadi sebuah kalimat yang utuh. Nah, Harus ada kenapa Allah fiilnya. betul harus ada keterangannya, harus ada fiilnya. Kenapa ini jadikan fragmen? Nah, supaya tersambung dengan satu kalimat, apa kalimatnya sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim, Hmm, saya mau makan. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau kerja. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau ngapain. oh, Nah, jadi Allah jadikan itu fragmen, Allah gantungkan gitu ya. Nah, supaya di dalamnya bisa Bismillah. kita masukkan ya kesempurnaan aktivitas kita dengan Bismillah. Insya Allah ya. Masya Allah. Hmm, Keren Bismillah banget ini ya, Ustaz, ya. kalau kita dalamin luar biasa membuat kita ini ya ya rasanya reconnect ya, ya dengan Hmm, Allah kan mungkin anjuran Bismillah itu sudah sering kita dengar. Tapi kalau kita dalam maknanya artinya Allah itu juga begitu luar biasa memposisikan dirinya kepada hamba yang baca Bismillah itu luar biasa gitu ya. Dibersamain oh, gitu ya, dijadikan itu fragmen supaya kita lengkapin dengan aktivitas kita gitu ya. Nah, itu reminder-reminder untuk kita lah, insya Allah. oh. Bismillah. Nah, Tapi ini Ustaz, izin Ustaz, sebelum boleh lanjut. silakan. Kalau misalnya mau untuk lebih mendekatkan, kenapa masih ada kata ismi? Kenapa nggak langsung Billahirrahmanirrahim aja Ya, untuk ya itu mungkin ada bahasan tersendiri. Tapi kalau di sini kan namanya Allah itu siapa? Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Tapi kalau billah, ya kan Allah. Allah itu kan, dengan Allah nah yang dengan Maha Allah itu kan, Pengasih? nah tidak spesifik jadinya gitu. Kalau di sini kan dengan nama Allah. Namanya siapa? Ar-Rahman Hmm, Ar-Rahim. Nah, dengan Allah saja kan hmm, rasanya kurang apa ya istilahnya, kurang menggambarkan kayak dengan Allah kenapa terlalu gitu ya. dekat juga ya. Iya. Tapi kalau dengan nama Allah, siapa nama Allah? Ar-Rahman Ar-Rahim gitu ya. Mereka Hmm, masuk Asmaul Husna ya. Nama-nama yang oke, Ustaz. menjelaskan. Nah, kemudian ya Alhamdulillahirabbil alamin Oh, sorry. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin ini semuanya masih membicarakan tentang satu fragmen yang berhampir mirip. Oh, Nah, misalkan ya, nyambung. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ini kan merupakan satu kalimat sebenarnya. Alhamdulillahi. Tapi kata Rabbil Alamin, ya, kata Rabbi di sini ini merupakan sifat, ya. Rabbil Alamin ini kan fragmen ya, fragmen idofa. Tapi kenapa dia jadi Rabbi? Ya, bukan karena dia menjadi fragmen di sini, ya, bukan karena fragmen idofa di sini, tapi karena dia sifat dari Allah. Rabbil Alamin ini kalau kita jabarkan, ini menjadi jar satu. Laki-laki spesifik. Kenapa spesifik? Karena al-alamin tipenya spesifik, modelnya spesifik. Ar-Rahmani Hmm, ini juga sama jar satu laki-laki spesifik. Ar-Rahim juga sama jar satu laki-laki spesifik. Maliki dengan Yaumi, Yaumi dengan Din ini satu fragmen idofah. Tapi kita lihat ini adalah Maliki jar satu laki-laki spesifik. Kenapa spesifik? Karena ada kata Adin. Adin ini spesifik kepada Yaumi. Yauminya jauh menjadi spesifik ke Malik. Jadi semua Malik hmm, Yaumiddin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbil Alamin ini semua masih satu terkait sifat dari sama Allah. Allah ini. Betul. Nah, inilah Panjang banget. fungsinya kita mempelajari fragmen kalimat ya. Supaya tahu loh, kok ini Robbi, kenapa enggak Robbu gitu ya. Kok ini Rohmani, kenapa Hmm, enggak Ar-Rahmanu. Kenapa ini Maliki, kenapa enggak Maliku. Nah, ini kan kepisah ya. Jadi hmm, masih satu tema gitu ya, tapi udah 3 ayat gitu ya. Nah ini kan 3 ayat, tapi temanya sama, ya mensifati Allah ada di 3 ayat gitu. Ini yang luar biasa nih hikmah kalau kita mempelajari fragmen gitu ya, dan juga komponen dari kalimat tersebut. Insya Insya Allah. Allah ya, Ustaz. Ya ini banyak lah kalau di surat-surat pendek itu lebih banyak lagi biasanya. Kalau tiba-tiba harokatnya jadi gini, nah itu akan sangat berpengaruh gitu ya
ya biasa ke hafalan kita, ke struktur pemahaman kita tentang kedudukan dalam kalimat gitu ya. Hmm, Salah satu hikmah yang bisa kita ambil insya Allah. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan. Nanti untuk hikmah film madi bisa kita lanjutkan di pekan depan ya. Sebab biar Mas Alif datang tapi kok nggak datang. Mas Alif nih belum muncul-muncul, mana dia? Kayaknya habis Sibuk lari operasi ini pasien. kayaknya dia, lari maraton kayaknya. Malam-malam banget. Oke, demikian insya Allah. Ada pertanyaan silakan Mas Bara kalau ada pertanyaan atau diskusi. Apa ya? Terus yang malikinya pendek itu dari sisi nahunya gimana Sat? Atau sorof Oh, itu ya? kalau itu kalau di sisi nahwu saya belum pernah dengar, tapi itu kiroah ya, Hmm, masuknya ke kiroah. oke, iya. Mm-mm. Tapi mungkin ada kaitannya dengan bahasa juga ya Sat? Ada beberapa kiroah itu pasti ada kaitan sama bahasa. Kenapa dibaca Hmm, begini, kenapa baca itu ada kaitan. Soalnya kan kalau Malik itu kan ma-nya itu sebagai apa ya? Fa'ilun ya, pemilik sebagai isim fa'il. Kalau Maliki, nah itu beda lagi kedudukan. Tapi belum belum mungkin pernah kali ya saya dengar itu, tapi saya lupa. Walam nanti coba hmm. kalau pas ingat saya share juga Malik. Oh, ini kita sudah di apa? Kira-kira yang unit pertama itu tinggal berapa pertemuan lagi Sat? Ya kalau Jilid satu, bukan unit sih, apa ya namanya? Jilid ya unit Sat? satu, betul unit satu. Jilid satu ini berapa pertemuan lagi baru Kita kita selesai Sat? sudah masuk fi'il madi pelak keluar, tinggal maf'ul, mudhari, nahi, amr. Nah, kalau nahi amr mungkin bisa satu pertemuan. Maf'ul juga bisa digabung dengan mudhari. Mungkin dua tiga pertemuan selesai ya. Terakhirnya Hmm, review. Insya Allah selesai. Jadi ya awal-awal Juli lah ya. Insya Allah mudah-mudahan selesai. hmm. Tapi kalau mau diintensifkan, pekan ini mau ada lagi boleh. Kapan Iya ada boleh ide. Sat, Sat. Nah, Gaskan Sat. boleh nanti insya Allah itu materi maf'ul tuh nggak banyak ya kayaknya. Hmm, Cuman ini paling setengah jam selesai ya. Kemudian masuk film Dori. Nah, film Dori mungkin agak panjang sedikit ya karena ada beberapa ini. Mungkin ini satu pertemuan cukup. Nanti selebihnya iya. Nahi Amar tuh jadi satu pertemuan cukup karena pendek ya. Nahi Amar. Jadi kurang lebih dua tiga Hmm. pertemuan lah. Insya Allah. Iya, Kalau Sat. Sebenarnya di saya sudah pelajari juga duluan Sat. Jilid satunya ini hmm, sama kerja latihan soalnya tipis-tipis. hmm, Eh, tapi nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa, memang harus tetap antum jelaskan secara utuh karena kan hmm, mau direkam juga untuk Mas betul. Alif, untuk saya Hmm, atau untuk rencana kemarin yang tawaran antum itu saya mau ikutkan adik-adik juga, tapi nanti saya coba ajarkan dengan sesuai kemampuan saya sampai bisa selevel ini. hmm. Kalau udah baru biar enak gabungnya. Biar saya nggak Nanti sendirian banget juga saat kayak gini. eh, di Quran Arabik juga ada kelas untuk pengajar, tapi syaratnya unit 4 memang. Jadi kalau sudah unit Oh, 4 harus itu yang. ada akses nanti Nah, ada pelatihan jadi pengajar. iya itu juga saya sebenarnya tertarik. Kira-kira mungkin kan nggak ya saat dalam 6 bulan ini saya unit Mungkin 4 banget itu kalau mau bisa. intensif, kalau mau intensif Iya bisa saat, banget. Insya Allah intensif itu gambarannya itu berapa jam pertemuan per pekan saat Sebenarnya kira-kira. kalau Saya Insya Allah bisa banget satu meluangkan waktu. satu jam satu setengah jam itu cukup ya. Tinggal dikali misalnya sepekan dua kali itu cukup insya Allah sampai 4 bulan. Hmm, iya Sat. Insya Allah. Saya Artinya berusaha untuk kalau mau bisa. gitu mungkin kita coba ini aja. Nanti kan sebenarnya yang paling ini kan Mas Alif ya mungkin yang agak sulit ya. Iya itu Hmm. kasihan banget. Kalau mau diintensifkan nanti coba buat kelas terpisah, Iya, artinya kelas intensif, ya modelnya kayak private gitu juga nggak masalah. iya. Itu lebih bisa Karena sangat pasti fleksibel. beda. Udah gak enak tuh suasananya belajar dari rekaman. Iya, Kadang udah betul. males aja. Makanya saya Nggak bisa berusaha nanya. nunggu-nunggu Bisa sih itu, nanya di grup, tapi nggak enak heeh. kan. Udah ketinggalan. Pertama nggak enak, kedua juga kan pengen skip ya, pengen dipercepat kalau nonton panjang itu kan juga. Saya juga males kalau nonton rekaman sampai selama Iya. itu, nah itu agak males. Nah, memang itu ya kak, Iya. saya berusaha kan nahan-nahan kalau kadang kelasnya tak tunda terus juga hikmahnya tak tahan tuh
supaya Iya, masalah bisa iya. gabung sebenarnya. Ayo Mas Alir, ini bagian ini nanti direkam terus direkam layar terus kirim ke grup. Nih, antum digosipin ini. Ini nggak bisa dipaksa juga sih, Iya, Pak kita paham Dokter. juga lah insya Allah. Beliau juga Ya, luar biasa kesibukannya. Yang mudah-mudahan tetap dalam kebaikan insya Allah. Tapi iya, Ustaz. itu mungkin ya nanti kalau mau di ini kan request terpisah aja nanti. Mungkin setelah unit satu Siap, ya. siap, siap. Yang antum handle kelasnya nggak ada yang selevel kayak saya bisa ngejar dikit lagi terus gabung di kelas itu atau memang saya harus cari Hmm, sendiri saat kalau teman-teman. yang sekarang nggak ada. Adanya udah unit 6 Nggak unit ada. 8 Nggak ada. terus ada yang unit satu Waduh. baru mulai, jadi nggak sama jadinya. Ya udah saat saya coba nanti apakah privat atau gabung sama adik-adik yang Ya, saya sudah coba ajar sebisanya. siap, siap, siap. Insya Allah. Ya, saat, Oke, saat, saat, kita saat. cukupkan ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sempurnakan dalam keutamaan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Jazakumullah Wa khairan. wa iyyakum.